Salam damai sejahtera saya ucapkan kepada segenap pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Hari yang baik, hari yang diciptakan oleh Tuhan, hari yang penuh dengan ucapan syukur mestinya, karena setiap hari kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Anda adalah orang yang sudah diselamatkan, maka Anda patut mengucap syukur untuk keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita semua. Dan kalau Anda belum pasti akan keselamatan Anda, maka jangan menunda-nunda lagi, Anda perlu untuk mendapatkannya. Dan kita belajar firman Tuhan dari perjanjian lama dalam seri Mutiara Kebenaran ini. Saya Dr. Sifu Einstein Liao. Dan kalau Anda masih belum pasti akan keselamatan Anda, kiranya firman Tuhan bisa terus mendorong Anda menuju suatu keputusan untuk menerima kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau Anda sudah diselamatkan, sudah kasih Tuhan, maka mari bergabung dengan saya saat ini untuk bersama-sama kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita menikmati mutiara kebenaran, ya, bukan mutiara beneran, saudara. Saya tidak bisa memberikan Anda mutiara beneran. Saya tidak cukup kaya untuk itu. Tapi kita bicara mengenai mutiara-mutiara rohani yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada mutiara jasmani. Mutiara jasmani bisa hilang dan nilainya sangat terbatas kepada dunia ini saja. Tetapi mutiara rohani, yaitu mutiara kebenaran yang akan kita lihat, ini adalah sesuatu yang bisa kita nikmati sepanjang waktu, sepanjang kekekalan bahkan, ya, tidak akan lekang, tidak akan hilang. Oke, mari kita buka Alkitab kita bersama. Saya harap Anda memiliki Alkitab dekat Anda. Kita akan buka dalam Bilangan pasalnya yang ke-25, sudah kasih Tuhan. Anda sudah dapatkan Bilangan pasal 25. Ingat, kita bergerak secara sistematis dari dari Kejadian sampai ke Wahyu, dan kita sudah sampai ke Bilangan pasal yang ke-25. Dan Bilangan punya 36 pasal. Kemarin setelah menyelesaikan Bilangan pasal 24, saya sempat berpikir bahwa kita sudah 2/3 dari kitab Bilangan, ya. Dan perekaman Mutiara Kebenaran ini memang memakan persiapan juga, saudara Tuhan, karena saya perlu melakukan berbagai riset untuk setiap pembahasan dari setiap pasal. Tetapi hasil akhirnya selalu sangat-sangat memuaskan dan sangat membangun bagi diri saya sendiri. Dan saya harap Anda juga dibangun secara rohani melalui seri Mutiara Kebenaran ini. Sudah 2/3 dari kitab Bilangan kita selidiki bersama, setiap pasalnya, setiap perikopnya, dan kita coba untuk menggali baik itu kebenaran eksegesis maupun apa yang bisa kita aplikasikan dari semua itu dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke Bilangan pasal 25. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sekali lagi puji syukur dan hormat Tuhan untuk segala kasih setia dan karunia-Mu yang sungguh telah Engkau limpahkan. Dan oleh karena itu Engkau berhak dan layak untuk mendapat segala hormat, pujian, sesembahan dari kami. Tuhan, kami yang sudah diselamatkan tidak segera Engkau tarik ke sorga. Engkau meninggalkan kami di dunia ini untuk memberitakan firman-Mu. Oleh karena itu kami ingin mengerti firman-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kiranya Engkau yang memimpin, agar sambil kami belajar, terutama dari Bilangan pasal 25 pada pagi hari ini atau malam hari ini, ya Tuhan, Engkau yang kiranya menolong kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita lihat sekarang Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah, masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Ya, kita melihat di sini
Pasal 25 adalah lanjutan dari pasal 24 ya, secara natural memang begitu. Dan sebenarnya dari pasal 22 sampai pasal 24 kita sudah melihat suatu peristiwa atau suatu periode yang berkaitan dengan Bileam dan Balak. Latar belakangnya adalah orang Israel sebentar lagi akan masuk ke tanah Kanaan. Mereka sudah di tahun ke-40 dalam pengembaraan mereka. Mereka mengembara 40 tahun karena mereka tidak percaya kepada Tuhan ketika mereka mengirim 12 mata-mata dan 10 mata-mata yang sudah 40 hari menjelajahi negeri Kanaan datang dengan membawa kabar busuk. Dan seluruh umat itu lebih percaya kepada 10 mata-mata ini daripada kepada 2 mata-mata yang setia kepada Tuhan, yaitu Yosua dan Kaleb. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dan menyuruh mereka untuk mengembara selama 40 tahun. Jadi itu korespon dengan 40 hari mereka memata-matai tanah Kanaan. Nah, ini sudah di penghujung dari 40 tahun itu, mereka sudah siap-siap. Dan ternyata sebelum mereka menyeberang sungai Yordan, ada suatu bangsa di sebelah selatan mereka, yaitu bangsa Moab, saudara yang kasih Tuhan, dengan rajanya Balak. Jadi Balak, raja Moab, yang takut dengan orang Israel dan memusuhi orang Israel dan berusaha untuk menghancurkan orang Israel. Nah, Balak, walaupun dia adalah seorang yang tidak percaya, dan tentu kita yakin dia tidak berhikmat, tetapi memiliki hikmat tertentu sehingga dia menyadari bahwa kekuatan Israel itu bersifat rohani atau memiliki sumber yang ilahi begitu. Sehingga Balak merasa bahwa satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan orang Israel adalah untuk menghilangkan sumber kekuatan rohani mereka. Nah, pertama dia berusaha melakukannya dengan cara menyuruh Bileam untuk mengutuki orang Israel. Dia dengan susah payah dia mengirim utusan yang sangat terkenal, orang-orang yang tinggi pangkatnya, orang-orang yang terhormat, untuk mengundang Bileam datang dengan iming-iming segala harta benda yang akan diberikan oleh Balak kepada Bileam. Tetapi Balak harus kecewa karena walaupun Bileam sangat suka dan terpancing oleh segala iming-imingnya si Balak, dan Bileam memang adalah orang yang akan melakukan apapun demi uang, tetapi ternyata Bileam juga tidak memiliki kuasa apapun atas Israel kalau Tuhan tidak memberikannya. Karena Bileam memang mengenal Tuhan yang sejati, mengenal sebatas satu profesionalitas saja, saudara, mengenal Tuhan sekedar tahu akan kekuasaannya, bukan mengenal Tuhan dalam penyelamatan dan kasih karunia-Nya. Jadi Bileam kenal Tuhan dalam pengertian tertentu, tetapi Bileam ya tentu tidak bisa memiliki kontrol atas Tuhan. Sebaliknya Tuhanlah yang mengontrol Bileam. Nah, seperti yang pernah kita bahas, ini bertolak belakang dengan yang namanya magic atau sihir. Sihir adalah di mana kita mencoba menguasai, mengontrol kuasa supranatural. Sementara iman atau ketaatan kepada Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang mengontrol kita, bukan kita yang mencoba untuk mengontrol Tuhan. Jadi Bileam 3 kali dia dibawa untuk melihat orang Israel. 3 kali dia bukannya mengutuk mereka, tapi dia malah memberkati mereka dengan berkat yang semakin progresif pula. Sampai akhirnya di kali yang ketiga dia malah mengutuki Balak, di mana dia berkata, diberkatilah orang yang memberkati Israel dan terkutuklah orang yang mengutuk Israel. Dan karena Balak ingin mengutuk Israel, maka terkutuklah dia. Nah, dan akhirnya Bileam juga ya diusir oleh Balak karena dia sangat-sangat marah dengan Bileam. Diusir, dan Balak menyindir dia bahwa ya kamu tidak mau uang, intinya ya saya siap memberikan kamu uang yang banyak sekali, tapi kamu tidak mau uang. Dan akhirnya Bileam pulang ke negerinya, saudara kasih Tuhan. Nah, mungkin kita berpikir itu adalah akhir dari saga si Bileam ini, tapi rupanya tidak demikian. Di pasal 25 kita melihat ulah Bileam yang selanjutnya lagi. Nah, di mana akhirnya Israel di seduce dalam bahasa Inggris, atau di apa ya istilah bahasa Indonesianya, dipikat begitu ya, dicobai, digoda dan dirayu oleh perempuan-perempuan Moab begitu. Dan perempuan-perempuan Moab ini merayu orang Israel untuk ya menyembah Baal Peor, dikatakan di sini, menyembah Baal Peor. Nah, Baal Peor ini nama salah satu ilah mereka. Baal itu sendiri artinya tuan sebenarnya. Jadi seringkali ada Baal. Nah, ini Baal yang spesifik, Baal Peor. Peor itu adalah nama salah satu tempat di Moab gitu. Dan Baal Peor sepertinya adalah nama
panggilannya, tapi dia ada nama lain, yaitu dewa Kamos. Orang Moab menyembah dewa Kamos. Dan perempuan-perempuan Moab rupanya dikasih strategi ya, untuk merayu, menggoda, dan menarik pemimpin-pemimpin Israel untuk menyembah Baal Peor. Dan dengan cara demikian Moab justru mendatangkan hukuman Tuhan atas orang Israel. Belakangan kita akan lihat Tuhan sangat marah dengan peristiwa ini. Bahkan di ayat yang keempat ya, bernyala-nyala murka Allah. Jadi apa yang tidak mampu dilakukan Balak dengan cara menyuruh Bileam mengutuki orang Israel, ternyata bisa dilakukan dengan cara ini, saudara. Nah, mungkin Anda berkata, apa hubungannya ini dengan Bileam? Ini tentu tidak ada hubungan dengan Bileam, karena di pasal 23 dan 25 kita melihat bahwa Bileam pulang ke tempat kediamannya. Benar, saudara dengan Tuhan. Tapi sepertinya Bileam tidak tinggal di tempat kediamannya. Mungkin Balak masih pergi lagi dan mencari cara lagi bagaimana, sehingga ide ini rupanya berasal dari Bileam, saudara. Coba kita lihat di Bilangan pasal 31 ayat yang ke-16. Bilangan pasal 31 ayat yang ke-16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam ya, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke atas umat Tuhan. Jadi kita lihat rupanya yang memberikan strategi ini kepada Balak adalah Bileam. Jadi Bileam ya, saking inginnya uang dari si Balak ya, walaupun dia gagal untuk mengutuki Israel, rupanya dia memberikan nasihat. Mungkin ya, Bileam mengiming-iming Balak, nah kamu tetap kasih saya uang, tapi saya kasih kamu cara untuk mengalahkan Israel. Dan Bileam di sini tahu bahwa sumber kekuatan Israel adalah Tuhan, Yehova mereka. Dan kalau dia bisa membuat Israel membelakangi, membangkang, dan memberontak terhadap Allah mereka, Allah lah yang akan menghukum dan mengutuk orang Israel itu sendiri. Nggak perlu mereka yang susah-susah gitu. Jadi kalau dia mau melawan Tuhan nggak mungkin, tapi kalau dia buat Israel yang menjauh dari Tuhan, nah ini bisa. Nah, saudara, ini adalah rencana licik dari Bileam yang disampaikan kepada Balak rupanya. Dan wow, luar biasa. Ternyata gerakan ini sangat jitu sekali, sangat jitu sekali. Kalau kita lihat di sini, kembali ke Bilangan pasal 25, akhirnya Israel berpasang-pasangan dengan Baal Peor, katanya di sini. Nah, di ayat yang kedua, perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Dipakainya perempuan mengindikasikan bahwa ada sejenis rayuan seksual yang termasuk ke dalam paket ini. Benar. Biasanya penyembahan Baal atau penyembahan berhala pada waktu itu selalu menggabungkan penyembahan berhala dengan tindakan seksual, saudara. Bahkan ada yang mereka sebut sebagai sexual orgies atau pesta seks begitu. Di mana ketika menyembah berhala, maka rakyat yang menyembah berhala itu akan melakukan seks bebas di hadapan. Jadi semua orang ya campur aduk, tidak peduli siapa istri siapa suami siapa. Ya mereka sedang gila dan banyak yang kerasukan pada waktu itu tentunya dan melakukan seks dengan bebasnya. Nah, tentu tindakan seks bebas ini akan menghasilkan banyak sekali kehamilan di luar nikah. Tetapi mereka juga punya solusinya, di mana anak-anak yang surplus yang lahir di luar nikah ini banyak akhirnya dipersembahkan lagi kepada Baal. Jadi ini adalah praktik mempersembahkan anak ya, ke dalam api, ya, membunuh anak-anak mereka sendiri. Kok bisa tega begitu? Ya, anak-anak ini biasanya muncul dari tindakan-tindakan pesta seks yang mereka lakukan itu. Jadi ini menjadi suatu siklus yang sangat jahat sebenarnya di mata Tuhan. Dan inilah salah satu alasannya kenapa Tuhan ingin memakai Israel untuk menghancurkan sama sekali bangsa Kanaan, karena mereka secara rutin terlibat dalam hal ini. Ya, dan ternyata Tuhan sangat marah sekali bahwa justru orang Israel malah ikut-ikutan dalam hal yang Tuhan mau suruh Israel hancurkan. Bayangkan betapa hebatnya iblis, betapa hebatnya rencana Bileam. Ya, karena Bileam tahu Tuhan ingin menghancurkan Kanaan, justru salah satunya karena tindakan penyembahan Baal mereka dengan seks bebasnya dan dengan penyembelihan anak-anak mereka demi Baal selanjutnya, itu yang Tuhan ingin hancurkan. Nah, itu salah satu alasan Tuhan memakai Israel nanti untuk menghancurkan Kanaan. Tapi di sini malah Israel dibuat untuk menjadi sama dengan mereka. Jadi bagaimana ini? Dan Tuhan pasti marah sekali, dan ini adalah suatu tindakan yang sangat luar biasa dari jurus yang sangat jitu. Seperti yang pernah diobservasi oleh banyak orang, bahwa Israel tidak pernah kalah terhadap musuh
Israel tidak pernah kalah terhadap tentara manapun. Israel tidak pernah kalah terhadap kutuk dari siapapun, ya, kecuali ketika mereka meninggalkan Tuhan. Anda boleh cek dalam sejarah Alkitab, tidak pernah orang Israel yang setia kepada Tuhan itu kalah dalam peperangan apapun, saudara. Baik dari Mesir sampai kepada zamannya Daud, sampai ke zamannya Salomo, zamannya Hizkia, zamannya siapapun, Israel yang setia kepada Tuhan tidak pernah kalah. Selalu adalah ketidaksetiaan mereka yang menyebabkan Tuhan sendiri yang melawan mereka dalam peperangan. Itu terjadi dalam zaman hakim-hakim, dalam zaman raja-raja, dan seterusnya. Nah, iblis akhirnya sadar akan pola ini, saudara. Sehingga pola ini iblis pakai. Tekanan atau serangan dari luar tidak pernah mengalahkan umat Tuhan. Tetapi ketika umat Tuhan bisa dibuat untuk berdosa, berkompromi, maka itu adalah sesuatu yang bisa dipakai. Dan itu yang selalu mengalahkan umat Tuhan, kapanpun itu. Nah, apakah ini berlaku sampai hari ini? Oh ya, saudara kasih Tuhan. Coba kita buka di dalam Wahyu. Rupanya ada versi modern dari tindakan atau pengajaran Bileam ini. Kita buka dalam Wahyu pasalnya yang kedua. Wahyu pasalnya yang kedua. Kepada jemaat di Pergamus, Tuhan pernah memberikan surat, dan salah satu kecaman terhadap jemaat di Pergamus ada di ayat yang ke-14, saudara. Wahyu 2 ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ya, jadi ini adalah salah satu teguran yang sangat keras terhadap jemaat di Pergamus, ya. Ya, dan aku punya keberatan terhadap berapa orang, katanya, karena ada yang menganut ajaran Bileam. Nah, kalau kita masih ingat di dalam Yudas pasal 1, hanya satu pasal, di ayatnya yang ke-11, di situ ada disebut kesesatan Bileam. Jadi celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Kemudian ini juga disinggung dalam 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2, dan di ayatnya yang ke-15 dan 16, di situ dikatakan jalan Bileam, ya, di ayat 15. Maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi ada yang disebut sebagai jalan dan kesesatan Bileam. Ini satu paket, ya, satu hal. The way of Balaam, katanya dalam bahasa Inggris, ya. Kesesatan atau the error of Balaam. Jadi jalan Bileam atau kesesatan Bileam itu berhubungan dengan orang yang menghalalkan segala sesuatu demi uang, atau yang berkompromi demi uang, atau yang membelakangi Tuhan demi uang, atau yang melanggar firman Tuhan demi uang. Itu adalah kesesatan Bileam, saudara. Ya, Bileam, ya, karena upah melakukan kejahatan, katanya di situ, dan banyak orang hari ini tersesat dalam kesesatan Bileam. Tetapi Wahyu 2 ini berbicara bukan tentang kesesatan Bileam, tapi tentang doktrinnya Bileam atau ajaran Bileam. Nah, ajaran Bileam ini apa? Ajaran Bileam adalah untuk mencampurkan atau berkompromi, ya, antara umat Tuhan dengan yang bukan umat Tuhan. Jadi Bileam mengajarkan supaya orang Israel dinikahkan dengan orang atau perempuan-perempuan Moab, yang akhirnya membuat mereka meninggalkan Tuhan. Jadi intinya ajaran Bileam adalah, ya, mencampurkan apa yang seharusnya dipisahkan. Ya. Ajaran Bileam atau doktrin Bileam adalah menghilangkan separasi, saudara Tuhan. Mestinya orang percaya menjalankan separasi. Separasi ini ada dua tingkat, ada separasi pribadi, ada separasi gereja. Separasi pribadi berarti kita secara pribadi memisahkan diri dari hal-hal duniawi seperti musik duniawi, film-film yang tidak benar, hiburan-hiburan yang tidak benar. Kita memisahkan diri dari semua itu, dan kita tidak menyentuh itu. Itu adalah separasi pribadi kita. Nah, separasi gereja secara eklesiologi berarti bahwa gereja kita tidak,
bekerja sama, tidak bergabung dengan orang-orang yang tidak benar. Misalnya gereja kita tidak terlibat di dalam misalnya gerakan-gerakan yang ingin menyatukan seluruh agama di muka bumi. Misalnya, ayo semua agama kita doa sama-sama di Senayan misalnya. Nah, gereja yang Alkitabiah berkata saya tidak mau. Ya, kenapa? Ya, karena kita bukan menyembah Allah yang sama. Kita Allahnya orang Islam, Allahnya orang Hindu, Allahnya orang Buddha beda dengan Allah saya. Saya menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang mengirim anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Nah, itu tidak sama dengan Allah agama lain. Jadi saya tidak bisa ikut berdoa bersama-sama dengan kalian gitu. Saya mendoakan kalian bisa, tapi berdoa bersama dengan kalian tidak. Karena ini kita bukan satu iman sebenarnya. Dan saya justru perlu menginjili kalian. Jadi ini adalah separasi gereja, Saudara. Separasi gereja berarti juga bahwa kita tidak mengundang orang-orang yang tidak Alkitabiah untuk khotbah misalnya di gereja kita. Nah, Bileam ingin menghancurkan separasi ini. Israel memiliki separasi di hadapan Tuhan. Mereka adalah bangsa yang kudus. Mereka tidak boleh menyembah para Baal. Nah, ketika mereka menghilangkan separasi, maka terjadi kompromi. Dan mereka dengan mudah langsung dibawa untuk menyembah Baal Peor. Ya, Baal Peor. Dan Anda tahu bahwa penyembahan Baal Peor itu masih ada sampai hari ini. Masih ada sampai hari ini. Nah, mungkin bukan dalam bentuk patung lagi, tapi apa tadi yang saya katakan inti dari penyembahan Baal Peor? Ada seks bebas. Jadi ada imoralitas seks, kemudian ada pembunuhan bayi-bayi yang tidak diinginkan dipersembahkan kepada Baal. Dan sama hari ini ada seks bebas, Saudara. Ada revolusi seks bebas di mana-mana, seks bebas. Bahkan beberapa waktu lalu saya membaca di koran Indonesia, ini koran Indonesia loh, Saudara, bukan di luar negeri. Statistiknya mereka mensurvei anak-anak perguruan tinggi, anak-anak kuliah, katanya berapa persen yang sudah melakukan seks, dan hampir semuanya, Saudara, 80 apa 90 sekian persen sudah melakukan seks. Oh, luar biasa sekali. Sungguh suatu zaman yang sudah sangat-sangat kacau dan sangat-sangat luar biasa hancur lebur. Tapi ini sudah menyerupai seks bebas di hadapan Baal waktu itu. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak diinginkan? Walaupun sekarang sudah ada suatu kampanye seks aman katanya, ya pakai kondom lah apalah, ya, tetapi itu semua tidak bisa, tidak, pasti ada banyak kehamilan di luar nikah. Maka hari ini juga ada solusinya. Kalau solusi zaman itu dipersembahkan anaknya kepada Baal, dibunuh, solusi hari ini juga dibunuh, Saudara. Cuman bahkan lebih lebih efisien lagi. Bahkan sebelum dia lahir sudah bisa diaborsi. Jadi kita melihat ini adalah suatu kekacauan dan kehancuran yang sangat luar biasa sekali. Nah, gereja hari ini juga diperhadapkan kepada masalah yang sama. Kalau kita lihat di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-14 di sini, kita melihat Bileam, ajaran Bileam ternyata merasuk juga ke gereja-gereja. Salah satunya gereja Pergamus di sini, jemaat Pergamus. Ada yang mengikuti ajaran Bileam katanya. Dan hasilnya apa? Mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi ikut terlibat dalam hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Dan hari ini banyak orang Kristen yang menjadi anggota gereja-gereja yang mereka tersesat ke dalam ajaran Bileam ini. Mereka pikir mereka boleh ikut serta dalam berbagai hal. Misalnya ada orang Kristen yang tetap menyembah berhala. Misalnya dalam tradisi suku mereka ada orang Kristen misalnya dari keturunan Tionghoa yang tetap pegang hio. Ini adalah suatu kesesatan, Saudara. Pegang hio, jadi menyembah leluhur lagi, atau dari entah suku apa lagi, mereka tetap pada dewa-dewi mereka. Oh, itu tidak benar, Saudara. Tapi ini banyak terjadi. Banyak gereja tidak mau mengajarkan secara tegas, tidak boleh itu dilakukan, gitu. Dan berbuat zina, berbuat zina. Jangankan ada banyak gereja yang bahkan gembala sidangnya berbuat zina. Oh, ini suatu hal yang sangat-sangat salah. Ini adalah ajaran Bileam yang sangat-sangat salah, yang perlu kita tentang, yang perlu kita waspadai. Kembali ke dalam Bilangan pasal yang ke-25, Saudara yang kasih Tuhan. Bilangan pasal 25, kita melihat di sini tentu Tuhan sangat marah dengan apa yang terjadi dan menyala-nyala murka Tuhan. Belakangan kita akan lihat ada tulah yang Tuhan datangkan ke orang Israel karena masalah ini. Jadi orang Israel digandeng dengan wanita-wanita, lalu mereka menyembah Baal Peor. Dan ini satu peringatan. Jadi kita sudah melihat dalam pasal-pasal ini ada apa saja yang sering menjadi jerat bagi laki-laki. Bileam dijerat oleh harta. Dari sini
Pemimpin-pemimpin Israel dijerat oleh wanita. Jadi sering dikatakan ada 3 ta yang sangat berbahaya bagi seorang laki-laki. Tahta, harta, dan wanita. Tahta, harta, dan wanita. Tahta kita sudah melihat waktu itu Korah, Datan, dan Abiram menginginkan posisi yang dimiliki oleh Musa dan Harun. Jadi mereka tergiur oleh tahta. Bileam kita melihat tergiur oleh harta, dan kita melihat di sini wanita dipakai. Dan tentu ya bagi orang percaya wanita ya juga bisa pria kita katakan. Ya, kadang-kadang ada wanita yang setia kepada Tuhan, tapi karena mereka takut tidak dapat pasangan lah, katanya umurnya makin tinggi lah, akhirnya mereka kompromi, mereka menikah dengan pria yang tidak mengenal Tuhan, yang akhirnya ya merusakkan iman mereka dan merusakkan hidup mereka sendiri. Ini sangat-sangat tragis sekali, tapi ini sering terjadi. Nah, kalau kita lihat Tuhan sangat marah sehingga di ayat yang kelima dia menyuruh katanya, baiklah masing-masing kaum membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Bahkan di ayat 4, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, katanya. Jadi mungkin Anda berkata, wow, ini drastis sekali, membunuh semuanya, membunuh semua kepala-kepala, dan membunuh semua orang yang berpasangan dengan Baal Peor. Dan ini instruksinya bukan pula dilakukan secara diam-diam, tapi digantung di tempat terang. Ini adalah drastis sekali. Oh ya, benar, saudara. Ini adalah tindakan drastis karena penyakitnya fatal, saudara. Saya katakan bahwa penyakit yang fatal dan berbahaya seringkali memerlukan pengobatan yang drastis. Misalnya orang sakit kanker hari ini, apa yang dilakukan? Oh ya, bagian yang sakit itu harus diamputasi atau kankernya harus dibuang. Anda boleh tanya dengan wanita yang kena kanker payudara misalnya, apakah wanita menghargai payudaranya? Oh ya, itu hal yang berharga bagi dia. Tapi kalau ada kanker di payudara, maka mau tidak mau payudaranya harus diangkat, saudara. Ya, itu karena apa? Penyakitnya fatal, saudara. Dan ini adalah orang-orang Israel. Tapi ketika mereka melakukan dosa ini, dan ini adalah saya yakin sisa-sisa terakhir dari orang-orang yang mestinya mati, ya. Mungkin ada sebagian dari generasi muda, tapi banyak di antara mereka ingat bahwa Tuhan bilang sebelum 40 tahun berakhir, ya semua generasi yang lalu akan mati, ya. Melalui tulah-tulah ini ya akan mati. Jadi ada juga mungkin generasi yang baru, tapi di sini Tuhan bilang harus dihancurkan semuanya. Ya. Ada penyakit yang fatal dan harus dilakukan amputasi di sini. Nah, ini yang perlu dilakukan. Jemaat Tuhan kadang-kadang harus mengeluarkan anggota jemaatnya. Saya jarang temukan itu di Indonesia karena banyak gereja di Indonesia tidak lagi taat sama firman Tuhan. Para firman Tuhan mengatakan bahwa anggota jemaat yang berdosa dengan terang-terangan, kemudian sudah diperingatkan, pertama 4 mata, kemudian beberapa saksi, kemudian diperingatkan di hadapan jemaat dan tidak mau juga, maka dia harus dikeluarkan dari hadapan jemaat. Nah, banyak orang berpikir, kita terlalu kejam kalau melakukan itu. Ini bukan kejam, ini untuk menjaga kekudusan jemaat, seperti Tuhan ingin menjaga kekudusan dari orang Israel. Oke, kita kembali ke Bilangan 25 di sini. Kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Ya, jadi kita melihat Tuhan ternyata mendatangkan tulah di sini, dan tulah yang begitu hebat, ya, sehingga dalam waktu singkat banyak sekali beribu-ribu orang mulai mati. Yang kita melihat di sini orang-orang yang setia, Musa, kemudian yang menjadi imam besar waktu itu Eleazar, saudara, karena Harun sudah mati. Jadi anaknya Harun ada 4 tadinya, Nadab dan Abihu sudah mati, tinggal Eleazar dan Itamar. Eleazar yang lebih tua, dia yang menjabat sebagai imam besar, dan ada anaknya Eleazar namanya Pinehas, jadi seorang imam juga di situ. Dan orang-orang yang setia menangis di situ, mungkin berdoa meminta pengampunan dari Tuhan. Dan sambil Musa sudah kasih perintah bahwa semua yang berhubungan dengan Baal Peor harus dibunuh. Tiba-tiba sambil bangsa itu sedang meratap, sambil semua sedang menangis melihat kematian yang ditimbulkan oleh tulah dari Tuhan di sini, datang katanya seorang Israel dengan perempuan Midian di tangannya, persis melakukan dosa yang sedang membawa tulah kepada orang Israel itu. Nah, ada sebagian komentator berpendapat bahwa
terjadi lebih dari yang tertulis di sini, bahwa sebenarnya ya laki-laki Israel ini sedang melakukan seks atau bersetubuh dengan perempuan Midian ini di luar kemah pertemuan, dan bahwa itu sengaja tidak ditulis sebagai suatu bentuk eufemisme. Ya, kita tidak tahu pasti, tapi itu bisa saja, mengingat penyembahan berhala itu memang sering diikuti oleh seks bebas, dan mereka sering melakukan seks langsung di depan patung-patung mereka, ya seperti tidak ada malu lagi, dan rame-rame pula, saudara yang kasih. Jadi mungkin ini sedang terjadi di sini. Tapi apapun itu, ya jelas orang ini termasuk salah satu masalahnya di sini. Dan mungkin ada yang bertanya di sini, kok disebut perempuan Midian ya, sementara di ayat yang pertama disebut perempuan Moab gitu. Ya, jawabannya adalah orang Midian adalah suatu suku yang berpindah-pindah, dan pada saat itu banyak antara orang Midian yang tinggal di daerah Moab dan bergabung dengan orang Moab. Bahkan kalau Anda masih ingat di pasal 22 yang lalu, Balak kan rajanya Moab ya. Tetapi dia mengirim tua-tua Midian di pasal 22 ayat 4, lalu berkatalah orang Moab dengan kepada para tua-tua Midian begini. Jadi waktu itu Midian dengan Moab ini menjadi satu pada waktu itu. Nah, kalau kita kembali lagi, akhirnya apa yang terjadi? Kita melihat di sini. Pinehas katanya, anak Eleazar, mengambil tombak, mengejar kedua orang itu. Rupanya dua orang ini sadar juga mereka mau dibunuh, dan mereka lari, tapi sampai ke ruang tengah, mungkin di hadapan semua orang yang sedang nangis itu, si Pinehas menikam keduanya sampai mati. Dan katanya berhentilah tulah itu ketika itu dilakukan ya. Nah, coba kita lihat apa kata Tuhan di ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kozbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Iya, jadi kita melihat di sini Tuhan sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Pinehas di sini, dan Tuhan memuji. Bahkan Tuhan berkata, justru karena giatnya si Pinehas ini telah meredahkan amarahku ya, karena dia begitu giat membela kehormatanku. Jadi Pinehas termasuk orang yang selalu giat dalam hal-hal Tuhan, dalam hal rohani, giat dalam hal-hal yang positif. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa sekali. Dan hari ini kita perlu lebih banyak orang seperti Pinehas yang giat dalam hal-hal Tuhan. Banyak orang giat dalam berbagai hal tapi tidak giat dalam hal Tuhan ya. Orang fundamentalis sering dikatakan militan. Ya, kita perlu militan, saudara. Militan bukan dengan mengangkat pedang fisik membunuh orang, bukan. Fundamentalis Kristen tidak seperti itu. Fundamentalis agama lain mungkin dikaitkan dengan bom bunuh diri lah. Tidak, fundamentalis Kristen tidak demikian. Kita tidak menyerang secara fisik. Kita tidak dibenarkan menggunakan kekerasan. Kita harus selalu menjunjung kata-kata Yesus ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita adalah orang yang militan ya. Militan dalam hal apa? Ya, militan dalam hal untuk membela yang benar ya. Kita tidak mau kompromi, dan kita selalu katakan kesalahan, kita bongkar kesalahan, dan kita militan terhadap hal-hal yang duniawi yang ingin menggerecoki kita dan ingin membuat kita berkompromi. Karena itu orang-orang yang lain kadang-kadang beranggapan orang fundamentalis keras sekali. Ya, kita keras, kita militan, kita keras terhadap hal-hal yang dosa. Misalnya kita tidak mau mendengar musik-musik duniawi. Mungkin itu dianggap ekstrim bagi sebagian orang. Kok kalian tidak mau mendengar musik duniawi? Itu susah sekali dia mengerti ya. Ya, itu adalah pandangan kita. Kita tidak mau ikut terlibat dalam film-film, tidak mau menonton film-film yang duniawi. Saudara kasih Tuhan. Itu adalah pendirian kita. Nah, itu yang ingin kita lakukan. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, kita harus militan ya. Pinehas di sini militan, dan untung saja ada Pinehas yang ini karena nanti belakangan ada juga satu Pinehas lain yang sama sekali tidak benar itu ya, yaitu di kitab kitab Samuel ya, anaknya Imam Eli. Ada nanti anaknya Imam Eli itu namanya Hofni dan Pinehas. Itu Pinehas yang tidak benar, tapi di sini ada Pinehas yang benar. Nah, ini adalah suatu penghiburan, dan oleh karena itu Tuhan berjanji kepadanya bahwa keturunannya akan menjadi imam untuk selama-lamanya. Jadi nanti belakangan kita akan lihat
keimamatan itu sempat berpindah ke jalurnya Itamar, tapi akhirnya dikembalikan lagi ke jalurnya Eleazar sesuai dengan janji Tuhan di sini. Dan di ayat 14 kita diberitahu, dan ayat 15, bahwa ini adalah seorang pemimpin, saudara. Jadi kesalahan ini bertambah-tambah karena yang melakukan ini bukan rakyat biasa, tapi pemimpin. Ya, Zimri bin Salu, pemimpin orang Simeon, dan juga Kosbi binti Zur, salah seorang kepala, ya, anak kepala puak di Midian. Jadi rupanya strateginya Bileam itu sedemikian rupa sampai-sampai bahkan kalau bisa, ya, ini dinikahkan dan bangsa kita melebur dengan bangsa Israel. Dan dengan demikian bangsa Israel kehilangan identitas mereka, kehilangan eksklusivitas mereka menyembah Tuhan, menjadi penyembah Baal Peor, dan kehilangan identitas mereka. Oh, hebat sekali rencananya Bileam ini, tapi Tuhan gagalkan. Oleh karena itu perlukan suatu operasi yang sangat drastis, saudara. Kemudian ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Ya, jadi akhirnya Tuhan menyuruh orang Israel untuk berperang melawan orang Midian karena perihal ini, dan itu nanti akan dibahas di pasal 31. Jadi peperangan Israel terhadap Midian itu belakangan akan dibahas di pasal 31, tapi mereka telah menyerang Israel, bukan menyerang dengan fisik, tapi ini serangan rohani yang jauh lebih hebat lagi. Ketahuilah bahwa serangan rohani jauh lebih hebat dari serangan fisik, saudara. Di dalam sejarah gereja juga demikian. Ketika orang Kristen dianiaya, mereka tidak mati, justru darah para martir menjadi benih bagi iman-iman yang selanjutnya. Tapi ketika orang Israel atau gereja diserang, umat Kristen diserang secara rohani melalui penyesatan, oh, disitulah kekalahan terjadi. Dan kita melihat orang Israel di sini dalam hal Baal Peor sampai 24.000 orang mati. Apa yang tidak berhasil dilakukan oleh Sihon dan Og secara fisik, apa yang tidak berhasil dilakukan oleh Bileam untuk mengutuki orang Israel, bisa dilakukan ketika Israel berkompromi, dan 24.000 orang mati. Nah, ada yang berkata, kenapa ini beda dengan kata-kata Paulus di dalam 1 Korintus? Kalau Anda buka dalam 1 Korintus pasal 10, 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-8, dikatakan di situ, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ya, kenapa Paulus sebut 23.000 orang, sedangkan di Bilangan 25 ayat 9 dikatakan yang mati 24.000 orang? Apakah Paulus salah kutip? Tidak, saudara yang sebentar. Anda harus baca dengan teliti. Paulus di sana bilang dalam satu hari mati 23.000 orang. Jadi sepertinya tulah ini terjadi secara maksimum atau secara optimum, atau efek terhebatnya terjadi dalam satu hari, ya, tetapi total yang mati mungkin hari-hari berikutnya, ya, itu 24.000. Jadi total 24.000, tapi dalam satu hari mati 23.000. Jadi sepertinya tulah itu paling hebat dalam satu hari, gitu. Tetapi kemudian mungkin ada mungkin sudah mulai dari hari sebelumnya, mungkin ada yang mati hari sebelumnya sekian. Kemudian ada hari yang paling hebat mati 23.000, kemudian ada hari sesudahnya yang tinggal sedikit lagi, itu juga sekian. Jadi total 24.000, dan dalam satu hari mati 23.000. Tidak ada sama sekali kontradiksi dalam Alkitab. Dan sebagaimana yang diperingatkan oleh Paulus di situ, baiklah itu menjadi peringatan bagi kita. Jangan kita melakukan percabulan, baik secara fisik maupun secara rohani, kepada Tuhan. Dan mari kita setia kepadanya. Mari kita akan lanjutkan lagi sekarang ke dalam pasal ke-26, saudara. Tapi itu akan kita tunda sampai sesi berikutnya. Dan terus nantikan bersama dengan saya, Dr. Silvan Liao, acara kita Mutiara Kebenaran ini. Saya undur diri dulu dari pendengaran Anda. Sampai bertemu. Maranatha.